Kawan Lamban. Ini kali ini kita terakhir nyoba mobilnya Pak Andreas. Mobil Pak Andreas itu adalah VX100 yang kemarin datang kondisinya suspensinya rusak. Jadi kan dia hydraulic suspension nih. Ini sudah rusak, kondisinya sudah rusak, udah rusak lah. Terus karena mobil ini dipakai untuk mobile dan pengen biayanya nggak terlalu tinggi, akhirnya kita saranin ganti pakai Ironman kit replacement kit untuk hydraulic suspension. Jadi sekarang mobil ini dicopot hydrauliknya, diganti kit yang non hydraulic. Cuma kalau namanya VX100 itu yang non hydraulic, kalau standar yang Sahara itu kan nggak enak mobilnya, jauh banget rasanya enaknya dibanding yang hydraulic. Makanya ini pasang Ironman, jadi tidak standar yang sudah teknologinya lebih bagus, shockbreakernya lebih bagus, torsion depannya lebih bagus. Karena mobil ini pakai ban 285 17 artinya 32,8, jadi per belakangnya tidak pakai Ironman kit, tapi per belakangnya pakai punyanya VX80 standar original baru. Dengan begitu mobilnya jadi rata, empuknya dapat, terus nyaman, tidak limbung gitu loh. Karena mobil ini tidak ada penambahan bobot, kecuali ada penambahan bobot atau mobilnya pakai setup ban lebih gede dari ini, per belakang pakai Ironman kit gitu. Terus 100 series ini kan tenaga bawahnya agak lemot kalau dibanding dengan 80 1 HDT. 1 HD FTA ini karena sudah pakai ECU itu, jadi dia agak sedikit lemot. Makanya ECU itu kita hapusi, kita rubah mapping datanya menggunakan Unichip. Dengan kita rubah sistem datanya, kita naikin busnya, kita tambahi solarnya di RPM tertentu, timing solarnya kita rubah, injektor timing solarnya kita rubah menggunakan alat namanya Unichip, dash tag gitu. Makanya ini tenaganya langsung naik, tenaga naik, torsinya naik jauh. Torsinya kira-kira naik 100 Newton, tenaganya naik sekitar 70 HP. Jadi sebenarnya bisa lebih, teman, karena ini turbonya standar, kondisi turbonya juga sudah usia, jadi kita tidak naikin maksimal. Kalau memang pengen wow lagi, tenaganya bisa naik, torsinya bisa naik hampir 200 Newton, tenaganya bisa naik, bisa 2 kali lipat, itu pakai turbo yang racing, G turbo, dengan syarat internal mesinnya bagus, intercoolernya bagus, upgrade selangnya yang slash yang housingnya itu yang plastik diganti semua pakai piping aluminium atau pakai stainless. Itu knalpot free flow 3 inch, nah gitu bisa kita naikkan segitu. Itu mobilnya Pak Aan dari Medan yang akan kita bikin begitu. Kalau ini mobilnya Pak Andreas gitu, yang penting lebih nyaman dari standar, lebih enak tarikannya dari standar. Tahunnya juga ini mobil tahun 2000-an, yang gearboxnya masih 4 speed, jadi kita modifikasinya cuman pakai Unichip, kita upgrade-nya cuman menyesuaikan kondisi atau keausan dari mesin itu. Terus ban juga udah kita ganti pakai Delium Terra Rider, itu ban yang murah dan nyaman banget. Dulu Kanati favorit, tapi sekarang udah bagus Deliumnya, udah nyaman, lebih empuk, dan kalau jalan raya nggak berisik, nggak licin juga waktu hujan. Sekarang kita coba mobilnya quality control terakhir sebelum dikirim ke Bandung. Kita lewatin jalan jelek-jelek. Oh, nggak kerasa tuh, boy. Mantap. Wah, iya. Enak lah. Memang tidak seenak hydraulic suspension yang kondisi baru. Kalau hydraulic suspension kondisi baru kita bisa nilai 10 lah kira-kira. Ini 9, hampir mendekati. Cuma kalau dibanding yang non hydraulic tapi standar yang Sahara gitu, Sahara itu nilainya 6. Jadi memang oke, dan tidak mahal ini Ironman, tidak mahal. 20-an juta kit. 20 sekian lah, aku nggak tahu pastinya karena ada macam-macam, loadnya berapa. Nah iya, kalau bicara kitnya VX100 itu mereknya macam-macam ya. Kita ada Pedros, ada Ironman, ada King Shock, ada Omi. Itu torsion barnya kekerasannya beda-beda loh, ada 2 loh, non HD sama HD. Itu tergantung sama bobot mobilnya dan bannya dan lain-lain. Pernya belakang macam-macam juga, ada tujuan macam yang belakang.
shocknya ada beberapa macam juga, jadi disesuaikan dengan kondisi mobil, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kadang-kadang ada customer komplain, aku udah beli tough dog kok keras banget ya, ternyata tough dognya HD 300 kilo ya, pasti keras itu. Nah, harusnya cari yang sesuai dengan mobil. Contoh mobil ini yang non HD, depannya pakai Ironman, torsionnya, shocknya Ironman atau pedals boleh, King shock boleh kalau ada budget, lebih bagus King shock. Terus per belakangnya menyesuaikan. Ini per belakang sama dengan VX80, jadi pilihannya banyak banget, dari loadnya maupun tingginya banyak banget. Nah, kalau pengen foam lagi, stabilizer belakang di-upgrade jadi Super Pro, lumayan banget. Itu membuat mobil kita bisa setup lebih empuk tapi lebih tidak limbung, tapi dengan syarat shockbreakernya yang dipasang yang sudah bisa disetting. Kalau shockbreakernya tidak bisa disetting kayak Ironman ini atau Peders, ganti ya cuma lebih stiff aja, tapi tidak bisa setup lebih empuk gitu. Kalau suspensinya yang dari hidrolik ke non hidrolik, bracketnya sama Mas? Plug and play. Ya, jadi masang kit ini plug and play. Kita bisa pasang kira-kira 2 jam total. Ganti dari hidrolik ke non hidrolik seperti ini contohnya, itu kita butuh waktu sekitar 2 jam. Ini coba lihat polisi tidur. Ora kroso, Mas. Enak lah. Kalau dibikin hardcore kayak masuk polisi tidur, kayak jalan gelombang-gelombang, jalan lubang-lubang, itu malah lebih aman, lebih nyaman pakai ini daripada yang hidrolik. Gitu. Hidrolik mikir-mikir juga kita. Apalagi kalau load mobilnya lebih tinggi. Contoh dipakai untuk overland, itu memang hidrolik rawan-rawan rusak. Sebenarnya dia kuat, bukan rusak, tapi karena usianya udah lama, itu kadang-kadang kayak selangnya itu rata-rata bocor dari selang itu. Ya memang usia. Dan balonnya itu AHC. AHC itu kan balon peredamnya kan di AHC-nya. Itu kadang-kadang sudah tidak foam lagi dengan usia sekarang. Nah, 100 series ini sekarang menjadi favorit karena mobilnya jauh lebih nyaman daripada 80 series dan harganya masih rasional daripada 80 series dengan kondisi yang sama dengan catatan itu ya. Dan sebenarnya available untuk diulik-ulik, terutama masalah mesin. Ini begitu pasang unit chip, ganti turbo atau unit chip aja itu udah enak banget. Turbo, intercooler, knalpot, pol. Dan mobilnya lebih nyaman gitu, lebih luas, lebih nyaman, lebih tidak problem electrical gitu. Cuman ada 2 macam VX100 ini. Pada umumnya ya di generasi dibagi 2, itu gearboxnya lurus ini 4 speed atau yang sudah zigzag yang 5 speed. Itu performanya jauh banget, baik yang bensin maupun yang diesel ataupun Lexus. Itu kalau bisa cari yang 5 speed, udah 5 speed. Kalau udah 5 speed itu enaknya pol. Tahun 2005, 2006 atau 2007 lah, katakanlah 2007 itu NIK-nya 2006. Itu the best-nya karena sistem suspensinya beda, ECU-nya juga beda. Jadi mobilnya lebih nyaman, lebih stabil, lebih oke lah. Banyak hal yang berbeda di tahun itu. Makanya mobil yang masih generasi tahun itu harganya juga mahal karena memang beda teknologi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Aku dulu punya 2006, nyesel dijual. Ini sekarang 100 itu kadang-kadang orang bilang boros dan boyok, tenaganya kurang dibanding 80. Gampang, unit chip selesai. Nih contoh. Dan unit chip itu kalau kita jalan-jalan pelan-pelan di bawah 2000 rpm itu lebih ngirit daripada sebelum pasang unit chip. Tapi kalau kita pengen kencang, pengen nanjak kencang segala macam, tenaga torsinya keluar. Nih contoh nih. Ini kan 2000 rpm. Nah, ini gini ngirit banget. Tapi begitu kita gaspol langsung RPM-nya kecepatannya cepat banget, akselerasinya kencang banget nih. Langsung 120 udah. Dan mobilnya nggak goyang-goyang gitu loh, karena suspensinya udah dibenerin. Ini contoh kita belok di 100 nih. Belok zigzag nggak ada sliding, nggak ada apa. Emang cukup gitu loh. Ironman cukup, Peders cukup.
menyenangkan. Ini rata-rata speed kalau luar kota gitu bisa 140, ditahan di situ enak banget. Nah, ini lihat dari sini. Kita gigi 1 ya. Kita aja akselerasinya. Oh, ini 1. Loh, 5.500. 2. Gigi 2 lari 80 pindah 3. Langsung cepet banget 100-nya. Ring roadnya penuh, jadi nggak bisa lari lebih. Tapi aku tadi sama Resi pakai handphone bisa 140 belum pol. Udah penuh jalannya. Jadi rasanya nyetirnya itu kayak mobil-mobil baru, kayak naik Fortuner, kayak naik mobil baru lah. Tapi dapat fasilitas VX100 selain closer. Dengan hanya dipasang Unichip atau upgrade ini, menyenangkan lah. Ya, ini mobilnya Pak Andreas yang sudah kita quality control, kita tes semuanya dari mulai Unichipnya, kita udah tes kira-kira 50-an kilo aman. Suspensi juga kita udah tes, terus upgrade ban dari ban standar menjadi 285/70/17 dari Delium. Itu udah kita tes buat belok, buat kencang. Memang aku udah pakai lama di mobil saya, jadi ini udah recommended. Dan tambah satu lagi supaya fitmentnya bagus, dilihat bagus, kita pasang adaptor 3 cm ya, ini jadi rata, mobilnya jadi lebih enak dilihat dan lebih stabil karena bannya lebih lebar gitu.